Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang jurnalnya dari Saudara Bayu Arifianto yang telah disubmit di jurnal Scopus Q1, yaitu di Pacific Basin Finance Journal, yang mana Bayu Arifianto ini mengambil tema tentang Equity Financing and Debt-Based Financing Evidence from Islamic Microfinance Institution in Indonesia. Apa saja yang harus ada di bagian abstrak, khususnya di jurnal Q1 ini, dan apa saja yang perlu diperhatikan ya, tentang abstrak. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Saudara Bayu Arifianto ini juga sudah menuliskan dan menghadirkan tujuan penelitian itu sendiri, yaitu this paper investigated. Itu tujuan yang ditulis oleh Saudara Arifianto. Lalu yang kedua adalah scope, ya, ruang lingkupnya. Di sini kita melihat, ya, di abstrak ini kita melihat scope atau ruang lingkupnya yang dihadirkan oleh Saudara Bayu Arifianto adalah rural household dan Indonesia. Ada dua di sini ya. Dan kita juga melihat di sini adalah kelebihan pada paper ini adalah a 2 years final data set and double different indifferent. Tuh. Lalu kemudian yang ketiga adalah metode. Ya. Di sini kita melihat metode yang digunakan yaitu a survey questionnaire, ya, kuestioner. Di sini menggunakan metode itu. Yang perlu diperhatikan juga dalam penggunaan metode ini itu pengambilan datanya, lalu menggunakan metode apa. Nah, ini yang perlu diperhatikan tentang abstrak. Kemudian yang keempat adalah data. Apa saja data yang dihadirkan, yang disajikan, kemudian seberapa banyak. Ya, yang kemudian nomor 5 adalah hasil atau temuan dari penelitian kita. Ya, apa-apa saja yang menarik untuk di dalamnya. Nah, dan yang terakhir yaitu uji lain apabila ada. Kemudian untuk abstrak ini yang harus diingat ialah kita usahakan maksimum 100-50 kata dalam penulisan. Malah beberapa jurnal ada yang langsung membatasi bahwa abstrak itu maksimal 150 word. Ya kalau bisa kita kurang dari 150 word. Tapi ya mencakup hal-hal yang di atas tadi. Ya. Selanjutnya kita masuk ke introduction, ya, tentang pendahuluan. Apa-apa saja yang ada di pendahuluan ini. Yang pertama kita membahas tentang secara umum dulu, secara general. Ya, di paper ini pembahasan secara umum adalah microfinance. Ya. Jadi hal-hal yang dalam. Kemudian kita kerucutkan dari artikel ini tentang Indonesia. Ya. Jadi di artikelnya Bayu Arifianto ini di pendahuluan beliau membahas secara umum terlebih dahulu tentang microfinance secara general, lalu dikerucutkan ke Indonesia. Yang selanjutnya nomor 2 adalah novelty atau research gap. Apa yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya.
Yang mana pada penelitian sebelumnya itu sudah banyak dibahas tentang dua akad utama dalam Islam. Yang pertama equity financing dan debt based financing. Tapi sangat sedikit studi-studi yang membahas dari dampak-dampak pembiayaan ini. Tujuan dari penelitian ini tidak lain dan tidak bukan yaitu menginvestigasi dampak dari dua modal pembiayaan ini terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Ini yang membuat motivasi dari penulis, yaitu Saudara Bayu Arifianto. Kemudian dalam paper ini, sebelum kita masuk ke literatur review, dibahas secara khusus ya, dalam dua subbab, yaitu karakteristik pembiayaan yang dibahas secara umum, lalu prinsip-prinsip yang ada Islamic microfinancing, ya itu secara khususnya. Ada dua subbab, ya saya ulangi lagi, yaitu yang pertama karakteristiknya, yang mana di sini menjelaskan tentang pembiayaan itu dibahas secara umum. Lalu prinsip yang ada Islamic microfinancingnya, nah ini dibahas secara khusus. Nah ini karena masih banyak pembaca-pembaca yang belum mengerti atau belum kenal dengan Islamic microfinancing, microfinance maksud saya, maka kita bisa buatkan dua subbab supaya lebih dalam lagi penelitian kita ya, sebelum mengantarkan pembaca ke hal yang lebih jauh. Sekarang kita masuk ke literatur review ya. Bagaimana kita menyajikan literatur penulis penelitian sebelumnya yang terkait dengan artikel kita. Jadi di situ kita jelaskan variabel-variabel yang kita ambil dari penelitian sebelumnya yang dipakai, dan tentunya dari jurnal-jurnal yang bereputasi ya, kalau bisa lebih tinggi rankingnya dari jurnal-jurnal yang akan kita submit. Bagian selanjutnya adalah metodologi. Nah di sini kalau papernya Bayu Arifianto ini mengangkat ya, memisahkan antara metode yang dipakai dan cara teknik pengambilan data. Ini bisa kita lakukan untuk memperjelas, untuk lebih mendetailkan di dalam paper kita. Metode yang akan kita pakai dan juga bagaimana kita mengambil data dari responden. Nah, di bagian metodologi ini ya, dan juga data collectionnya, di sini kita harus memaparkan bagaimana detail metode yang kita pakai. Ya, seperti contohnya di sini. Ya, seperti contohnya di sini di papernya Bayu Arifianto ini, beliau memakai double different, ya DD, ya, itu the double different DD in different method. Nah, disinilah metode yang dipakai oleh Saudara Bayu Arifianto. Kemudian untuk data collectionnya kita harus secara detail juga membahas tentang langkah-langkah pengambilan datanya, mulai dari lokasinya, survei areanya, populasi dan sampelnya, detail respondennya juga. Nah, sini ada ya, kita bisa lihat bersama di sample selectionnya punyanya papernya Bayu Arifianto. Nah, pada kalimat ya, this study sampai of Indonesia, variabel-variabel yang kita pakai harus kita perjelas dalam paper kita ya. Dan untuk selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Nah untuk subbab ini
di paper ini kita harus secara jelas memaparkan hasil dari penelitian kita, dimulai dari statistik deskriptif dari data-data yang sudah kita ambil, kemudian kita estimasi masing-masing sesuai dengan metode yang kita pakai. Ya, di paper ini memakai double different indifferent. Jadi ada di tabel halaman 5 dan 6. Juga di paper ini menunjukkan robust never, ya, yang di sini kita masukkan kontrol variabel. Ini bisa kita lihat di papernya Bayu Arifianto ini pada tabel 7 dan 8 dengan menggunakan justice different indifferent model. Dalam paper ini robustness never-nya ada dua. Robustness never-nya itu ada dua. Setelah tadi dimasukkan kontrol variabel, itu pun dicari model robustnya dari justice different indifferent ini. Yang selanjutnya di bagian akhir dari paper ini ialah kesimpulan. Kalau kita lihat di baris 5 sampai 7 kalimat minor limitation sampai all Indonesia, itu kita melihat adanya keterbatasan pada paper ini, yang mana pada paper ini hanya mengcover beberapa kabupaten dan kota saja di Jawa Timur. Nah, disinilah kelemahan pada paper ini. Tadi kalau di awal itu ada kelebihannya, dan di akhir ini kita menemukan kelemahannya. Hanya mengcover beberapa kabupaten dan kota saja yang ada di Jawa Timur. Lalu kita harus bisa mengemasnya. Di sini dikatakan however, sampai literatur ini merupakan penelitian pertama yang mengevaluasi dua model pembiayaan di Islamic Microfinance Institution. Nah, itu tadi beberapa hal singkat apa yang harus ada di artikel-artikel Q1. Itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.